Ya, Kak Olive sudah ada. Halo Kak, Oh ya, halo Assalamualaikum. Kak. Waalaikumsalam Kak Budi. Oke deh. Suaranya kedengaran Kak? Ya, kedengaran kok, kedengaran. Oke. Suara saya juga kedengaran kan? Aman. Iya Kak, iya kedengaran. Aman. Oke. Em, Baiklah, eh, teman-teman semua. Jadi malam hari ini kita bersama Kak Olive, nama panggilannya. Eh, kita akan membahas sedikit tentang beasiswa unggulan. Dan karena beasiswa unggulan ini waktu rentan untuk pendaftarannya lumayan singkat, hanya sampai Singkat. tanggal 3 Oktober nanti. Jadi semoga Ya. dalam diskusi atau Q&A kita malam ini itu dapat menjawablah semua pertanyaan-pertanyaan dari beberapa peserta. Saya sudah tampung juga beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk dari awal dan akan langsung tanyakan ke Kak Olive. Ya, uh, tentu puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita diberikan kesempatan, kemudian salawat bersalam kita aturkan kemajuan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk tidak berlama-lama karena sudah lumayan yang gabung, sudah ada 17-an. Jadi kita langsung masuk saja ke poin intinya. Sebelumnya pasti uh, kita mau kenalan-kenalan dulu sama Kak Olive. Apa sih kesibukannya di kampus, terus tips-tipsnya mungkin apa saja yang dikerja, kemudian kapan terima beasiswa unggulan ini. Mungkin perkenalan singkat lah sedikit dari Kak Olive. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Budi untuk kesempatannya. Jadi, halo teman-teman Rubis ya, Sobat Rubis ya Kak panggilannya, Ya, viewersnya. Sobat Rubis. Yap. Oke, oke. Jadi selamat malam Sobat Rubis. Jadi kenalkan saya Alivia Ariandini. Betul tadi saya biasanya disapa Olive. Saat ini saya sebagai mahasiswa semester 7 di jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin. Nah, jadi kesibukan saya di kampus ya kalau sekarang kan mahasiswa tingkat akhir lah ya mungkin Iya, ya iya, iya. susun skripsi, terus juga di beberapa organisasi menuju masa-masa demisioner kan di kampus itu saya aktif di beberapa organisasi, ada di FOSEI itu Forum Studi Ekonomi Islam, ada juga di Ikatan Mahasiswa Akuntansi dan beberapa lainnya itu. Dan kalau mengenai beasiswa unggulan, alhamdulillah saya resmi menjadi award di beasiswa unggulan itu pada tahun 2018. Oh, Seperti berarti itu, Kak. tahun kedua Kak Olive ya? Semester 3 Iya, ya? tahun kedua. Iya, betul. Semester Betul 3. sekali. Ya, eh, apa ya? Saya juga kenal sama Olive karena kebetulan satu fakultas, saya seniornya juga. Jadi banyak tahu lah tentang Kak Olive. Kak Olive ini aktif beberapa lomba-lomba juga. Kalau misalnya kalian penasaran tentang Kak Olive ini bisa dikunjungi langsung nanti Instagramnya setelah sesi ini. Dan ada juga akun LinkedIn-nya yang bisa dipanting di sana Iya, betul. prestasi apa saja yang Kak Olive pernah capai. Pokoknya inspiratif lah. Tidak bukan kaleng-kaleng. Jadi Sobat Rubis, kita langsung inti saja. Karena kemungkinan kita hanya live ini tidak lebih dari sejam, mungkin kurang, mungkin 45 menit saja. Jadi Kak Olive, mungkin di awal silakan pengenalan tentang beasiswa unggulan, supaya sebelum masuk kita Q&A, ada gambaran umum lah tentang beasiswa unggulan sama semua sama Sobat Rubis yang hadir malam ini menyaksikan live kita. Oke, ya. Jadi teman-teman semua, kalau kita berbicara mengenai beasiswa unggulan, sebenarnya beasiswa unggulan ini apalagi untuk mahasiswa Universitas Hasanuddin, di Unhas itu masih kurang ngetren ceritanya kalau beasiswa unggulan. Saya dulu waktu masih maba, ya kan waktu pas saya maba semester 1 itu sangat kesulitan untuk mendapatkan informasi seputar beasiswa. Sebenarnya Rubis ini, ruang beasiswa ini menurut saya sangat salah satu Instagram yang menurut saya memberikan banyak manfaat ya, apalagi kalau misalnya untuk scholarship hunters itu sangat bermanfaat. Nah, kemudian saya mendapatkan informasi mengenai beasiswa unggulan ini cuma dari apa ya? Dari senior-senior juga. Itu pun kalau bukan saya yang tanya secara pribadi SKSD ke senior itu bisa jadi saya tidak dapat informasi ini.
Nah, jadi di sini alhamdulillah kita punya ruang untuk sharing tentang itu. Nah, sebenarnya apa sih beasiswa unggulan itu, teman-teman? Ya, jadi beasiswa unggulan itu merupakan beasiswa dari pemerintah Indonesia di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diperuntukkan untuk mahasiswa di perguruan tinggi baik itu PTN ataupun PTS. Jadi teman-teman walaupun dari perguruan tinggi negeri ataupun swasta semuanya bisa daftar di beasiswa unggulan ini seperti itu. Dan apa ya? Kalau kita berbicara mungkin Kak sampai semester berapa ini yang bisa daftar beasiswa unggulan. Jadi beasiswa unggulan ini itu terbuka untuk teman-teman yang ada di semester 1 sampai semester 3. Dan FYI teman-teman, beasiswa unggulan ini tidak hanya dibuka untuk jenjang S1, tetapi untuk teman-teman di S2 dan S3 itu bisa juga daftar beasiswa unggulan. Jadi mungkin siapa tahu ada kenalannya yang sedang mencari beasiswa S2 dan S3, boleh banget untuk daftar beasiswa unggulan ini. Seperti itu. Itu pengenalan singkat ya. Nah, Iya, Kak. seperti yang Kak Olive tadi bilang, saya salah satu yang tidak dapat infonya beasiswa unggulan ini. Dan Betul. olehnya itu, saya tidak daftar beasiswa ini. Jadi, saya baru kenal beasiswa unggulan dengar, itu mungkin di semester semester tahun kedua lah, masuk semester 5 kalau nggak salah, saya tahu oh ternyata ada beasiswa unggulan. Dan dia itu fully funded selama kita kuliah ya sampai selesai Kak ya. Kak Olive kalau nggak salah. Sampai semester 8, Kak. Sampai semester 8. Sampai semester 8. Dan itu mirip dengan beasiswa bidik misi. Nah, saya dulu bidik misi, tapi hanya sampai tahun 2018. Saya mundurkan diri karena ada beasiswa yang lain yang saya dapat. Jadi, eh, kalau ini nih mungkin yang paling apa ya? Saya dengar-dengar gini Kak Olive, di beasiswa unggulan itu nominal. Ini kita mungkin ke benefitnya deh. Apa sih benefitnya kalau misalnya kita dapat beasiswa unggulan? Karena ini pasti banyak juga yang ditanyakan, termasuk saya yang biasa, karena saya termasuk scholarship hunter, beberapa Iya. beasiswa yang saya kejar, dan yang paling pertama saya pasti cari tahu apa sih benefit yang saya akan dapat kalau misalnya lulus di beasiswa unggulan ini. Boleh mungkin dibantu jawab. Oke, jadi ya, kalau kita berbicara tentang apa sih benefit yang saya dapatkan, kalau misalnya dari pengalaman saya ya selama menjadi awardee beasiswa unggulan, ya yang pertama itu ya kita kan biasanya daftar beasiswa itu ya tidak lain karena kita membutuhkan tambahan apa ya finansial mungkin ya. Ya jelas Aduh, itulah ini emang sudah sangat strike ya. Ya, intinya itu jadi sih kalau saya. ya intinya itu sih betul-betul. Ya itu di Terus beasiswa terus. unggulan. Jadi kalau di beasiswa unggulan itu kalau masalah biaya yang mereka cover di beasiswa unggulan itu ada 3 komponen. Yang pertama biaya SPP-nya teman-teman. Jadi berapapun biaya SPP-nya mulai dari yang mungkin angka CS apa mulai dari UKT 1 sampai UKT sekian 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 itu kalau misalnya menjadi ordi itu Hmm. akan ditanggung oleh beasiswa unggulan gitu. Jadi saya juga punya teman yang dia di kedokteran universitas swasta yang otomatis ya SPP-nya Oh, itu bisa beli mobil sekali sekali oh, bayar UKT gile. SPP My God. ya. Dan mereka itu di cover sama beasiswa unggulan. Wow, Nah, keren. selain itu, selain biaya SPP, juga di beasiswa unggulan kita diberikan biaya hidup. Biaya hidupnya itu bisa untuk biaya kos dan biaya lain-lainnya. Dan nominalnya Berapa itu sih biaya cukup hidupnya? membantu. Berapa sih Ya, nominalnya, jadi Kak? kalau Mungkin boleh lah. Supaya saya tahu juga. Siapa tahu nominalnya saya itu kan menyesal nggak pernah daftar nominalnya itu di atas 1,5, sekitaran itulah per satu koma bulan. limaan ke atas per bulan. Iya, Per betul, per bulan ya? bulan. Wow, Iya, keren, per keren, bulan. keren. Gila sih. Nah, Mantap. ya, ditambah ada juga selain itu, selain biaya hidup, kita juga diberikan biaya buku. Ada juga biaya buku tiap semesternya dari Kemendikbud. Itu ada sekitar 600-an, 800-an itu dari Kemendikbud tiap semesternya. Jadi betul-betul kalau Oh, kita sudah jadi awardee, ya kalau masalah biaya, keren. insya Allah
itu bakal tercover untuk teman-teman yang nantinya terdaftar sebagai awardee beasiswa unggulan. Seperti itu. Keren. Jadi saya juga ini ya, nyesal sih nggak pernah dapat infonya karena uh, lumayan gila ini yang kita dapat lah benefitnya. Ya, Terus lumayan. apa ya? Kita langsung masuk saja ya. Kalau misalnya yang nonton, yang lagi nonton langsung, misalnya ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komen. Nanti uh, saya bantu bacakan satu-satu. Tapi uh, saya bacakan beberapa pertanyaan. Kita langsung masuk ke sesi Q&A-nya. Ya. Ini yang pertama, bagaimana cara menyusun proposal studi? Ini kayaknya untuk S2 Kak ya, Kak Olive. Jadi kayaknya nggak relate sama ini atau gimana? Ada juga dari S1 kita juga itu Oh, ada untuk juga. proposal studi. Iya, ada. Boleh mungkin dikasih tipsnya atau apa gitu? Oke, jadi kalau berbicara tentang proposal studi, ya jadi memang untuk mendaftar beasiswa unggulan itu ada beberapa persyaratan berkas yang harus kita penuhi. Salah satunya itu proposal studi. Nah, proposal studinya itu sebenarnya tidak ada format baku dari Kemendikbud, tetapi setidaknya di dalam proposalnya teman-teman itu kan namanya juga proposal rencana studi. Jadi di dalam proposalnya itu teman-teman menggambarkan tentang alur mata kuliahnya apa, terus berapa SKS yang akan teman-teman lalui selama menjadi mahasiswa. Jadi mulai dari semester 1 sampai semester 8 itu semuanya ada di situ mata kuliah dan berapa SKS yang akan dilalui teman-teman selama kuliah. Nah, itu yang pertama. Jadi alur mata kuliahnya ada di dalam proposal. Nah, lalu yang kedua, teman-teman menggambarkan tentang jurusannya. Jadi misalnya saya kan akuntansi, jadi pada saat penyusunan proposal saya menggambarkan jurusan akuntansi itu seperti apa dan bagaimana prospek kerjanya nanti setelah lulus seperti itu. Dan yang selanjutnya juga teman-teman sudah harus memiliki gambaran tentang skripsinya apa. Jadi walaupun semester 1 Wow, teman-teman sudah harus gila sih. bisa menulis ya, harus bisa menuliskan apa nanti yang kira-kira penelitian skripsinya tentang apa. Jadi dulu saya juga sempat bingung di situ. Ini masih mahasiswa baru, kita harus mikir judul Skripsi. skripsinya apa. Oh my God. Iya betul. Ya tapi memang itu penting, katanya dari pihak Kemendikbud dia bilang bahwa dari proposal rencana studinya mereka kalau teman-teman buat dengan sebaik-baiknya itu akan menjadi acuan bahwa oh Kemendikbud bisa nilai bahwa teman-teman ini serius untuk menjalani perkuliahan seperti itu. Gitu ya. Iya Rumit Kak. juga ya, khususnya untuk ini. Iya. Bukanlah, enggak rumit, tapi menantang. Jadi Iya menantang untuk betul. yang baru, khususnya adik-adik mahasiswa baru ataupun yang semester 3. Sangat menantang, langsung mikir strike, mikir skripsi. Nah, Iya sebelum betul lebih betul. jauh kita bahas, tadi ini kita belum singgung apa-apa saja sih Kak, misalnya yang kita butuh, apa-apa saja ininya, apa namanya, syaratnya lah. Mungkin untuk saat ini kita khusus untuk S1 saja, untuk S1 syarat-syaratnya apa sih Kak? Syarat umum Kak itu atau syarat khusus? Mungkin Kak Olive bisa share. Terus apakah Oh ada iya. perubahan dari misalnya waktu Kak Olive tahun 2018 sama tahun 2020, apakah ada perubahan signifikan atau gimana gitu? Supaya Sobat Oh Rubis mungkin iya. tahu. Ya, betul. Jadi kalau mengenai apa ya, persyaratan secara umum untuk mendaftarkan beasiswa unggulan di tahun saya dan tahun ini tuh tidak cukup jauh berbeda, malah tidak cukup jauh berbeda. Nah, jadi yang bedanya itu palingan di standar IPK-nya teman-teman. Jadi saya sebutkan dulu ya apa-apa saja requirements yang teman-teman harus penuhi kalau ingin menjadi awardee siswa unggulan. Jadi yang pertama untuk khusus teman-teman S1 itu maksimal semesternya itu adalah semester 3. Jadi mulai dari semester 1 sampai semester 3 teman-teman boleh daftar beasiswa unggulan. Nah, selanjutnya standar IPK teman-teman yang dipunyai itu adalah
3,25. Nah, terus Kak, bagaimana kalau saya mahasiswa baru, masih semester 1, saya belum punya IPK. Nah, itu dilihat dari nilai ujiannya, ujian sekolahnya teman-teman. Yang penting teman-teman lulus di ujian sekolahnya, itu silahkan daftar di beasiswa unggulan. Nah, Hmm. selanjutnya juga teman-teman, jadi kalau masalah IPK tadi yang agak berbeda di tahun itu saya standarnya 3,0, sekarang naik jadi 3,25. Ya, jadi untuk teman-teman semester 3, IPK-nya dipastikan tidak di bawah 3,25. Itu. Terus apa lagi ya? Oh iya, terus selain tadi, teman-teman kalau dari segi berkas, teman-teman itu harus menyiapkan yang pertama, ada surat tanda aktif berkuliah. Jadi kalau misalnya semester 3 dan semester 1, silahkan teman-teman urus di kampus itu surat pernyataan bahwa teman-teman merupakan mahasiswa aktif di kampus tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua itu tadi proposal rencana studinya, dan juga yang terakhir adalah esai. Teman-teman silahkan di beasiswa unggulan itu kita diminta untuk membuat esai yang bertemakan aku generasi unggul bangsa Indonesia. Nah, ini esainya ditulis dalam minimal 3 sampai maksimal 5 halaman, dan itu ada apa ya, ditulis dalam font Times New Roman, dengan font 12 kayaknya kalau tidak salah. Ya, betul-betul font 12. Jadi seperti itu. Jadi surat tanda aktif kuliah, terus proposal rencana studi, dan juga esai. Dan terakhir juga ada surat rekomendasi. Jadi teman-teman, surat rekomendasinya itu teman-teman bisa minta rekomendasi dari orang-orang yang menurutnya teman-teman adalah orang-orang yang kredibel. Jadi misalnya contoh saya pada saat itu minta rekomendasi dari dosen saya, dosen pendamping akademik, dosen PA, yang kemudian menuliskan kayak apa ya, mengapa misalnya beliau merekomendasikan saya untuk bisa daftar beasiswa unggulan. Jadi orang ini nanti yang memberikan rekomendasi akan mendeskripsikan tentang kita dan mengapa kita layak menjadi awardee beasiswa unggulan, seperti itu. Wah, banyak juga ya. Tidak sih, tadi Tapi cuma 4 yang menurut saya itu sangat apa ya, sangat membutuhkan waktu dan perhatian khusus. apa itu Kak? Itu tadi surat tanda aktif kuliah, terus proposal rencana studi, esai, dan surat rekomendasi. Itu 4. Perhatikan yang 4 Nah, tadi. itu 4 yang paling penting. 4 ya, yang tadi Kak Olive bilang. Hampir semuanya rata-rata beasiswa itu yang paling biasanya esai yang paling biasanya perlu untuk difokusi Betul, karena Kak. itu butuh waktu yang cukup lah untuk dipersiapkan bagus-bagus supaya sesuai sama yang diinginkan sama reviewer atau yang melakukan seleksi. Betul sekali, Kak. Sebenarnya ada tadi pertanyaan di sini yang unik, tapi nantilah kita bantu jawab. Uh, Oke. apa ya tadi? Saya lupa. Ada yang saya mau sampaikan, tapi kita lupakan saja. Ini uh, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dijawab langsung. Seperti tadi KHS semester berapa yang digunakan. Tentu KHS yang semester yang digunakan KHS semester 2 ya, tentunya. Iya, Kalau betul. misalnya yang Iya, Kak, semester semester 2. sekarang semester 3, nah pasti semester 3. Kemudian hmm, nah, gini Kak, di situ memang ada ini ya, ada upload sertifikat ya, karena di sini ada beberapa yang bertanya, katanya sertifikat yang diupload itu apakah cuman yang prestasi atau ada bisa sertifikat lain, atau itu memang masuk masuk persyaratan di form dashboardnya atau gimana? Iya betul. Jadi di beasiswa unggulan kita juga diminta untuk upload sertifikat pencapaiannya kita, pencapaian entahkah itu teman-teman pernah ikut lomba dan juara, ya silahkan di-upload sertifikat tersebut. Kalaupun Ika saya tidak pernah ikut lomba, bagaimana apakah saya bisa tetap daftar beasiswa unggulan? Ya tetap bisa daftar teman-teman. Jadi walaupun misalnya teman-teman belum punya sertifikat itu, sertifikat misalnya juara lomba, walaupun misalnya menjadi
menjadi peserta lomba itu juga merupakan sebuah pencapaian loh teman-teman. Juga misalnya teman-teman pernah ikut seminar, pernah ikut pelatihan-pelatihan tertentu, nah, sertifikat-sertifikat tersebut bisa dilampirkan di dalam pendaftaran beasiswa unggulan itu. Gitu. Gimana Kak kalau misal tidak ada prestasi sama sekali? Ada yang bertanya tadi, bagaimana yang tidak memiliki prestasi? Apakah berkesempatan lulus atau tidak? Apakah memang prestasi ini penunjang saja atau gimana? Karena di Oh sini iya. ada juga yang langsung tanya di sini Kak, bagaimana dengan persyaratan harus memiliki prestasi minimal 5 besar tingkat kabupaten? Jadi kalau Anda ada prestasi, Anda bisa ikut atau gimana? Mungkin bisa dibantu Ya, berikan pencerahan Kak. ya. Jadi kalau mengenai prestasi itu, nah sepengalaman saya dan setahu saya dari teman-teman awardee yang lain, prestasi yang ada dalam sertifikat itu tadi yang disampaikan minimal 5 besar tingkat kabupaten itu sebenarnya tidak apa ya, itu cuma ketika teman-teman ingin daftar dan punya sertifikatnya silahkan itu didaftarkan, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa juga. Jadi kalau misalnya cuma sebagai peserta ya boleh dilampirkan, atau mungkin pernah ikut pelatihan apa itu juga bisa dilampirkan, ikut seminar tertentu teman-teman juga bisa lampirkan itu di bagian sertifikat. Nah, karena sebenarnya kalau beasiswa unggulan itu pernah ya ada di salah satu acara beasiswa unggulan, pihak Kemendikbud mengatakan bahwa kita yang teman-teman yang berprestasi itu tidak hanya diukur dari capaian juara, capaian piala yang dimiliki, tetapi misalnya teman-teman ada yang berwirausaha, misalnya ada yang punya usaha, nah itu juga merupakan salah satu capaian prestasi, tapi tidak ada sertifikatnya. Kalau misalnya teman-teman tidak punya misalnya sertifikat, misalnya punya usaha kan itu enggak mungkin ya punya apa sertifikat atas usaha apa begitu ya. Betul, betul. Itu bisa teman-teman lampirkan di esainya, bisa menceritakan bahwa teman-teman sudah misalnya berpenghasilan, sudah bisa berkontribusi untuk Indonesia. Nah, itu bisa diceritakan di bagian esainya. Seperti itu. Oke, uh, semoga tercerahkan ya yang lainnya. Gini lagi Kak, terkait BU ini, ada juga yang tanya nih, apakah perguruan tinggi swasta bisa menerima BU Kak? Misalnya swastanya itu syaratnya apa? Gitu. Oh iya, jadi kalau PTS, perguruan tinggi swasta, itu juga sangat bisa menjadi di beasiswa unggulan, tetapi dengan persyaratan memiliki akreditasi universitas itu paling minimal itu B. Jadi kalau misalnya walaupun swasta tapi akreditasi kampusnya bukan jurusan ya, akreditasi kampus itu B, ya teman-teman bisa daftar di beasiswa unggulan. Jadi misalnya, jika saya di kampusku masih jurusan baru, saya punya prodi, apakah saya bisa daftar? Nah, kan belum ada akreditasinya. Tetap teman-teman bisa daftar selama perguruan tingginya, kampusnya teman-teman itu punya akreditasi B, ya silahkan daftar. Seperti itu. Wah, keren-keren sih ini, keren. Jadi jadi mungkin rata-rata sih kalau di Makassar yang PTS-nya itu bisa daftar ya. Bisa mungkin Iya, bisa, Kak. ininya Iya, banyak. penginformasian beasiswanya. Kadang kan yang paling susah ditahu itu kita tidak dapat infonya padahal kita bisa daftar gitu. Betul, Itu Kak. masalahnya. Ya banyak, Nah, ya banyak teman-teman dari Universitas Bosowa, dari Unismu, itu banyak dari mereka yang awardee beasiswa unggulan. oh mantap. Jadi bagus sosialisasinya berarti dari pihak kampusnya. Nah, Ya, betul, Kak. ini kalau boleh tahu award beasiswa unggulan di UNAS berapa sih, Kak? Kalau misalnya tahu spesifiknya atau sekitaran berapa gitu. Supaya yang lain nih Ya, semangat berjuang juga. kalau ya awardee beasiswa unggulan di Unhas, jujur saya tidak tahu dan perkiraannya juga saya tidak punya kira-kira berapa di Unhas, tetapi FYI untuk teman-teman bahwa beasiswa unggulan itu mereka tidak memberikan kuota tiap kampus. Jadi misalnya di Unhas misalnya cuma 100 orang, cuma 50 orang itu tidak ada. Jadi eh, kalau di beasiswa unggulan itu mereka menghitung berdasarkan presentasi total pendaftar. Jadi misalnya ada 10.000 total pendaftar,
nanti dipresentasikan entahlah di tahun ini berapa presentasinya, misalnya 30% dari total pendaftar. Nah, itu yang akan menjadi awardee beasiswa unggulan. Jadi tidak ada kuota tertentu untuk tiap universitas. Seperti itu, Kak. Iya, karena kemarin saya sempat kebingungan juga cari siapa sih ini yang dapat beasiswa unggulan di kampus. Terus siapa-siapa saja. Kebetulan kan dapat dengar teman sangkatan yang di Fakultas Ekonomi juga yang dapat. Terus tanya-tanya. Iya. Dia juga tidak tahu. Memang beasiswa unggulan ini tidak ada kayak ininya ya. Kayak bidik misi kan ada, misalnya IKAP. Ada perkumpulannya lah, setidaknya mereka tahu gitu. Kayak misalnya Ya, KSC ada paguyubannya, kemudian RK ada memang, terus etos juga lebih-lebih ada gitu. Memang nggak ada ininya ya, ya, ikatannya atau apa. ya sebenarnya untuk itu di beasiswa unggulan kita ada, tapi cuma untuk langsung secara besar di Indonesia Timur. Kalau khusus di Oh Unhas gitu. sendiri belum ada beasiswa award di kumpulan award di beasiswa unggulan Unhas belum. Tapi se Oke Kak, Indonesia Timur itu ada ada. lagi yang tanya Kak ini. Eh, Bagaimana yang belum dapat KTM? Kan ada tadi kan yang kan sekarang masa pandemi, jadi mahasiswa baru itu sebagian besar mungkin belum ada juga yang dapat KTM. Dan katanya dari ada yang dapat award dari tahun lalu katanya bisa pakai surat apa gitu. Bagaimana tuh solusinya Kak? Mungkin Kak Oli kalau tahu mungkin bisa dibantu jawab. Ya, jadi kalau mengenai KTM, itu kan sekarang teman-teman susah ya kan untuk dapatnya. Jadi itu bisa dilampirkan dengan pembuktian teman-teman lulus sebagai mahasiswa di universitas tersebut. Cuma itu sih Oke penggantiannya. deh. Coba kita lihat dari ini. Saya belum lihat dari sini kayaknya lumayan banyak juga ini. Banyak sekali yang nanya ini Kak. Semoga Iya, bisa sama, didapat cukup semua. banyak. Dicari ya. Ah ini bagus nih. Gini Kak, kan kalau judul skripsi itu yang kita ajukan di pada saat membuat proposal studi, apakah judul skripsinya itu harus kita gunakan nanti pada saat mau selesai atau boleh boleh saja kita berubah pikiran mungkin? Ya, jadi kalau mengenai judul skripsi dengan waktu pada saat proposal daftar awardee dan misalnya sekarang, yaitu tidak apa-apa berbeda teman-teman. Jadi dulu saya juga seperti itu waktu masih maba, ya kan masih minim sekali pengetahuan tentang tentang jurusan kita dan kayak fokusannya itu belum terlalu spesifik sehingga ya saya juga yang masih umum-umum saja judul skripsi yang saya ajukan waktu itu dan sekarang ya berbeda dengan apa yang sudah saya tuliskan di awal. Oh gitu. Ya, Ya jadi intinya boleh ya boleh saja ya kan ini pada saat maba kan kita belum tahu apa-apa nih. Jadi kita betul. juga baru menduga-duga kira-kira apa bagus. Ternyata dalam perjalanannya berubah juga itu nggak apa-apa kalau kata Kak Olive. Iya, Eh, betul. ini lagi ada yang bertanya lagi nih. Ini dia dari PTS, tapi itu tingkatannya sampai D3 saja. Apakah boleh? Atau memang hanya, karena kalau yang saya lihat kan hanya sarjana S1, S2, S3. Kalau misalnya yang Ya. D3 kodong atau D4 mungkin gimana? Ya, Yang kalau Kak Olive tahu. teman-teman yang ya, jadi kalau yang saya ketahui teman-teman, ini juga banyak sih dari pertanyaan tiap tahun juga. Kalau misalnya D3 itu bisa nggak sih daftar beasiswa unggulan? Jadi teman-teman yang boleh daftar beasiswa unggulan itu cuma yang di jenjang S1, S2, dan S3. Jadi untuk teman-teman di D3 belum bisa mendaftarkan di beasiswa unggulan. Ya, kabar ya teman-teman yang D3. Semoga masih banyak kok beasiswa lain. Bidik misi kayaknya bisa kalau nggak salah. Dari beberapa ini, dicoba di bidik misi. Terus, lihat-lihat lagi. Uh, banyak ini, aduh, gimana ya? Kak, untuk rekomendasi dari mana? Apa harus datang ke kampusnya menghadap atau bagaimana Kak? Gitu. Ada yang bertanya. Intinya ini rekomendasi Kak. Uh, harus kita ketemu orangnya atau gimana?
Kayaknya tidak sih. Ya, Tergantung ya. lebih logis Jadi sih. ya, Ya, kalau tentang rekomendasi teman-teman, ini juga banyak yang tanya kemarin ke saya, Kak, saya masih baru lulus, masuk kampus, belum kenal siapapun dosen-dosen yang ada di kampus. Apakah saya harus cari tahu siapa dosen yang bisa saya minta untuk rekomendasi atau seperti apa? Nah, jadi teman-teman, surat rekomendasi ini tidak hanya diperuntukkan untuk dosennya teman-teman, untuk dosen di kampusnya, tetapi memang betul-betul orang yang misalnya teman-teman pernah masuk organisasi, nah ketuanya mungkin atau pembina organisasinya di SMA itu bisa menjadi orang yang menuliskan rekomendasi untuk teman-teman, atau mungkin guru SMA-nya itu juga bisa, atau kepala sekolahnya juga. Nah, yang penting mereka bisa mendeskripsikan teman-teman dengan baik dan merekomendasikan teman-teman sebagai orang yang layak menerima beasiswa unggulan seperti itu. Jadi tidak mesti orang di kampus yang teman-teman minta rekomendasi, tetapi bisa juga dari misalnya atasan kerja, misalnya kalau kerja, atau dari pimpinan organisasi tadi yang saya sebutkan, dan orang-orang lainnya seperti itu. Yang intinya bisa merekomendasikan teman-teman dengan baik. ya gitu ya. Jadi kalau bergambar dari beasiswa lain kayak yang saya juga terima, bagusnya memang kalau rekomendasi kita itu orang yang paling kenal dengan kita, yang Betul, dapat Kak. mendeskripsikan kelebihan kita secara baik. Yang sampai karena dosen saja, terus kita minta, dan ternyata pada saat diminta untuk deskripsikan diri kita, dia tidak tahu ini misal Olive gimana ya kesehariannya. Jadi susah untuk Iya, apa namanya betul, Kak. interpretasikan. Bagusnya kalau misalnya guru SMA-nya yang memang kenal. Kalau misalnya sudah semester 3, bagusnya PA-nya gitu. Itu Iya, pengalaman Kak, juga sih dari betul. beasiswa lain kayak gitu juga. Iya, betul. eh Betul sekali, Kak. Nah, ini Assalamualaikum Kak, izin bertanya, kalau kita udah dapat beasiswa tapi hanya keringanan UKT, apa boleh ikut BU juga? Wah, kalau misalnya keringanan UKT, maksudnya seperti apa ini? Intinya di beasiswa unggulan itu kan tadi saya sebutkan ada 3 komponen biaya yang mereka berikan kepada kita. Yang pertama itu pembayaran SPP, lalu kemudian biaya hidup, dan juga biaya buku. Nah, lalu teman-teman kalau misalnya mau dapatkan beasiswa di tempat lain, ya teman-teman tidak boleh mendapat aturannya, ya ini aturan resminya, teman-teman tidak boleh mendapatkan beasiswa lain dengan 3 komponen ini. Jadi kalau misalnya seperti itu, ya saya mungkin tidak merekomendasikan ya Hmm. teman-teman boleh untuk misalnya memutus dulu beasiswa sebelumnya, baru daftar beasiswa unggulan seperti itu. Tapi kalau misalnya teman-teman punya atau misalnya mendapatkan beasiswa untuk penelitian, kan itu tidak di-cover di beasiswa unggulan. Nah, itu boleh teman-teman untuk mendaftarkannya, seperti itu. Hmm, gitu. Jadi intinya tidak boleh Oh iya double iya iya. beasiswa. Iya iya iya. Oh jadi gini, setahu saya kalau masalah keringanan UKT biasanya biaya studi etos itu dia kasih kasih penginapan. Eh, tapi kalau misal kita dapat beasiswa dia tidak kasih uang uang hanya hanya pembinaan kalau nggak salah. Terus di RK juga ada pembinaan. Oh, jadi kalau misal Kak Olive, kalau beasiswanya itu sifatnya pembinaan saja, tanpa ada uang-uang sakunya segala macam itu berarti boleh Kak ya? Iya, boleh, boleh banget, Kak. Oke oke gitu. Jadi lihat-lihatlah beasiswanya. Karena setahu saya kalau gini Kak, kalau misal kita ketahuan, misal kita dapat BU nih, terus kita daftar beasiswa lain dan ternyata tidak ditahu apa kira-kira konsekuensinya kalau misalnya memang kita ketahuan gitu. Ya, Meskipun harusnya jadi tidak boleh ya, karena aturannya memang gitu. iya, tidak boleh. Ya, emang aturannya seperti itu. Jadi, teman-teman, kalau misalnya di BU itu dia juga cukup ketat juga ya sanksinya. Kalau misalnya teman-teman sudah terdaftar jadi awardee dan ketahuan mendapatkan juga beasiswa lain dengan komponen yang sama, maka itu akan mendapatkan sanksi. Teman-teman harus mengembalikan uang yang telah diterima dan juga membayar 2 kali lipat. Harus mengembalikan 2 kali lipat dari apa yang sudah diterima. Oh.
Jadi bakal My God. rugi banget teman-teman. Jangan main-main kalau misalnya nanti daftar di beasiswa unggulan. Dan itu Iya sih. mereka ada tanda tangan kontrak di awal. Jadi ya mereka bakal bisa tuntut kita kalau misalnya teman-teman mau mengelak ya kan, itu sudah ada tanda tangannya di awal seperti itu. Tapi ini sih kalau misal udah dapat BU terus daftar beasiswa lain kayak gimana ya, serakah sekali kayaknya. Karena Iya, kurang apa betul. lagi dana yang dikasih sama beasiswa unggulan itu coba. Sudah cukup Iya, Kak, betul sekali. sekali. Betul betul. eh ini lagi tanya lagi. Eh, ini banyak sekali yang mirip-mirip. Saya bingung. Saya lihat dulu di pertanyaan di sini yang lebih awal tadi. Oke, Kak. Gini Kak, di sini di grup talk show beasiswa yang insya Allah besok sama lusa kita adakan, itu banyak yang bertanya gini, Kak, saya ini sementara daftar KIP kuliah. KIP kuliah kan sekarang nama lain dari bidik misi. Dan belum pengumuman Kak. Nah, terus masih bingung nanti apakah lulus atau tidak. Bolehkah saya misalnya daftar beasiswa unggulan juga sambil menunggu pengumuman KIP kuliah? Mungkin bisa dibantu jawab. Oke, jadi mengenai teman-teman yang ya kemarin juga banyak yang DM saya tentang ini. Mereka daftar KIP kuliah dan belum punya pengumuman tentang apakah lulus atau tidak. Apakah saya mau bisa daftar nggak Kak ya, Wardi, untuk mendaftar di beasiswa unggulan? Jadi berdasarkan FYI juga untuk teman-teman semua, bahwa KIP kuliah itu kan juga di bawah naungan Kemendikbud. Nah, Betul. katanya mereka itu pada saat misalnya teman-teman double mendaftar di beasiswa unggulan dan KIP kuliah itu akan terdeteksi namanya. Jadi nanti ya teman-teman misalnya boleh sih mendaftar beasiswa unggulan dan KIP kuliah, tetapi nanti pada saat menerimanya teman-teman tidak akan mendapatkan keduanya. Pun kalau misalnya jadi sudah ada pengumuman awal misalnya beasiswa unggulan yang duluan lulus, teman-teman harus cepat-cepat untuk cancel atau memutuskan di KIP kuliah. Begitupun sebaliknya, gitu. Oke. Ini kebanyakan tanyakan rekomendasi. Tadi saya sudah jelaskan ya, semoga terjawab. Jadi rekomendasinya itu bisa dari dosen, sivitas akademika, boleh juga dari guru di sekolah. Nah, ada juga yang bertanya nih Kak Olive, kalau kakaknya dosen, boleh tidak dia yang merekomendasikan? Karena ada hubungan keluarga, hubungan darah malah. Gimana? Kan kalau misalnya kalau saya pengalaman beberapa pemberi beasiswa biasanya melarang memberikan rekomendasi dari orang tua atau saudara gitu atau teman gitu. Gimana Kak? Ya, kalau misalnya, bagaimana kalau saya punya saudara ya? Iya ya. eh Kalau misalnya tidak ada sih yang diatur di beasiswa unggulan ini tidak boleh misalnya dari saudara, walaupun Hmm. misalnya dia dosen atau tidak, tapi betul tadi yang dikatakan sama Kak Budi bahwa sebaiknya yang memberikan rekomendasi itu yang punya hubungan profesional kepada kita, bukan hubungan darah, hubungan saudara dan keluarga, tapi lebih ke hubungan yang profesional di antara kita, di antara teman-teman. Jadi misalnya kayak kerja, misalnya organisasi, sekolah dan lain-lain. Jadi kalau misalnya hubungan darah sepertinya teman-teman bisa cari yang lain dulu lah ya. Seperti itu. Ya betul sekali. Nah, saya juga apa ya kasih saran ini kalau misal yang sementara tadi yang masalah KIP kuliah dengan bidik misi, KIP kuliah sama BU, kan BU kan bisa semester 3, tapi KIP kuliah itu umumnya mendaftar semester 1. Kalau misalnya memang sudah apply, tunggu aja. Setahu saya ya, pengalaman KIP kuliah atau pada masa saya bidik misi, hampir 90% itu lulus. Yang pasti berkasnya dimasukkan semua, lengkap seperti itu, dan sesuai kriteria. Terus di sana juga nggak ada kayak buat esai, motivation letter, atau rencana studi, jadi mudah. Dan Unhas itu banyak kuotanya, 1000-an kalau waktu saya dulu. Bahkan karena tidak mencapai kuota itu dikembalikan ke Dikti karena tidak digunakan seperti itu. Nah kalau memang mungkin bukan rezeki tidak lulus, ya daftar di semester 3 aja, itu kan lebih aman gitu. Itu ya kalau saya sarannya gitu supaya lebih aman.
karena nggak apa-apa lah kita tanggung 1, 2, 3 semester, 2 semester pasti bisa lah, mungkin sambil cari kerja yang lain. Iya, Nah ini ini Kak, juga kayak demi kehati-hatian ya, Kak. ya, Soalnya mereka satu betul, lembaga itu. Tadi juga di ya betul betul. di webinar beasiswa unggulan seperti itu mereka katakan bahwa kalau misalnya sudah daftar KIP kuliah, daftar beasiswa unggulan, nama kalian itu bakal terdeteksi gitu katanya. Nah ini note ya bagi yang banyak tanya, saya juga biasa di chat di WA lah, di mana. Oke, tahan sampai situ ya. Ini jawabannya yang paling bagus, cara terbaik. eh Kemudian lanjut Kak, ini saya pribadi kalau misalnya daftar beasiswa, bagian tersulit adalah membuat esai. Membuat esai. Saya rasakan itu meskipun beasiswa yang saya cita-citakan akhirnya bisa lulus. Tapi ini boleh nggak Kak Olive berbagi tips menulis esai yang baik, sesuai kriteria yang diminta sama beasiswa unggulan? Mungkin bagi tips lah. Oke. Ya, jadi apa sih tips and trick kita dalam menulis esai di beasiswa unggulan? Kan teman-teman harus tahu bahwa tema yang diangkat di esai beasiswa unggulan itu adalah Aku Generasi Unggul Kebanggaan Bangsa Indonesia. Nah, jadi di sini memang betul-betul esainya teman-teman menceritakan tentang apa sih, mengapa teman-teman bisa dikatakan sebagai generasi unggul kebanggaan bangsa Indonesia. Nah, dan bagaimana tips and trick untuk menulis esainya dengan baik? Nah, kalau kemarin saya tuh memang betul-betul mencari mood untuk menulis itu yang sesuai misalnya. Soalnya ya uh, teman-teman harus mendapatkan dulu waktu dan waktu yang terbaik untuk menulis itu. Misalnya teman-teman sudah punya kerangka idenya di awal, kan biasanya kita kalau mau nulis itu buat dulu apa sih kerangka-kerangka isi yang akan kita tulis di dalam esai. Nah, kemudian pada saat sudah dapat moodnya, teman-teman silahkan menuliskan semua kerangka itu dengan baik. Soalnya kan kalau misalnya kita menulis dari hati itu juga bakal sampai ke hati. Jadi ya teman-teman harus juga, kalau saya sih itu yang pertama, moodnya dulu. Terus apa yang teman-teman bisa ceritakan esainya? Ya tentang pengalamannya teman-teman, kalau bisa sih kayak pengalaman hidupnya teman-teman, khususnya dalam bidang pendidikan, yang misalnya teman-teman pernah ada di masa down-nya teman-teman, dan juga bagaimana teman-teman bisa menghadapi masa-masa sulit tersebut, seperti itu. Jadi juga bisa kelihatan apa bagaimana semangat juangnya teman-teman, dan selain itu juga teman-teman menceritakan tentang apa-apa saja pencapaian-pencapaian teman-teman selama ini. Seperti itu. Ya, mantap sekali. Uh, saya juga pengalaman buat esai itu memang butuh perenungan. Saya ingat sekali waktu daftar Betul, Kak. beasiswa yang saya daftar ya. Saya bahkan kan saya sih masuk semester 5. Jadi saat pulang kampus itu 3 hari berturut-turut saya singgah di Danau Unhas. Di sana saya tinggal sendiri merenung apa ya kira-kira yang bagus, apa terus saya coret-coret. 3 hari itu saya bawa bawa apa ya, kertas 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 kosong, kemudian pulpen tentunya, sama saya coret-coret. 3 hari itu saya review, saya lihat, kemudian saya tulis lagi, kemudian saya lihat lagi apa yang kurang, datang lagi merenung apa ya gitu. Pokoknya butuh Betul, Kak. inilah uh, perhatian lebih untuk esai, karena ini esai itu biasanya hampir di semua beasiswa itu akan menjadi penilaian yang cukup besar, karena di sana kita bisa dilihat secara kepribadian, secara pemikiran, dan secara mungkin kalau misalnya esainya terkait dengan apa yang akan dikerjakan Indonesia, dia akan lihat bagaimana sih orang ini akan melihat dirinya di masa yang akan datang, kan pasti itu penting sekali. Jadi gitu. Iya, Kak. Jadi juga mengenai esai, masih seputar esai ini juga apa ya, FYI untuk teman-teman, kan di beasiswa unggulan itu kita punya 2 tahap seleksi. Ada tahap seleksi berkas dan wawancara. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah lulus di seleksi berkas dan lanjut wawancara, pada saat wawancaranya itu teman-teman akan ditanya lebih dieksplor lagi seputar esai teman-teman dan juga proposal rencana studi. Jadi 2 hal ini teman-teman juga memang harus memberikan porsi perhatian yang lebih, karena
efeknya itu bakal panjang sampai di sesi wawancara. Karena di wawancara itu ada dua yang bakal teman-teman harus pertanggungjawabkan, itu ada esai dan juga proposal rencana studinya. Ya, penting sekali. Saya sangat, kalau misalnya yang nonton ini, sangat diperhatikan lah. Itu yang akan menjadi penilaian sangat penting. Ini sisa 10, sekarang lewat 50, kurang lebih mungkin 5 menit lagi baru kita selesaikan, karena biasanya waktu untuk live itu cuma dibatasi sejam kalau nggak salah. Kita singkat saja, karena itu LOA unconditional sih. Itu apa sih LOA unconditional? Itu ini untuk surat S2 ya? yaitu Atau S1 juga? bukan Kak, itu S1 juga. Itu artinya surat tanda teman-teman, surat tanda aktif Diterima. kuliah. Ya, Oh, surat kirain tanda diterima ataupun kalau semester 3 surat tanda aktif kuliah. Oh, berarti itu diminta dari kampus, Kak, ya? Dari kemahasiswaan Iya, berarti. betul sekali, Kak. Gitu. Terus ini, Kak, nah juga surat keterangan rapor ambil dari sekolah, Kak. Ya jelas sih dari sekolah. Surat keterangan dari rapor itu Iya. gimana? Ini Iya, dari iya. mana? Oh, iya. Jadi yang bertanya surat keterangan rapor, nilai rapor diambil di mana? Minta sama kepala sekolahnya ya, datang ke sekolahnya. Karena Betul. sekarang kan lagi from home, kuliahnya pasti di kampungnya masing-masing. Jadi datang ke sekolahnya, minta baik-baik sama kepala sekolah. Pasti dikasih. Iya, betul, Kak. Ini, Kak, ada satu lagi. Ini ada tunjangan pendidikan, orang tuanya dapat tunjangan pendidikan untuk anaknya. Apakah itu masuk dalam kategori beasiswa lain, seperti pendanaan lain seperti yang disyaratkan di BU atau gimana? Kalau mengenai itu kan ayahnya yang dapat atau entahlah ya. Yeah. Kalau misalnya tunjangan pendidikan yang masuk di komponen penghasilan orang tua, itu saya masih Sepertinya kurang tidak, ya? paham sih. Sepertinya tidak, karena itu masuk di penghasilan orang tua ya kan. Kalau misalnya yang tidak masuk di BU itu tadi, yang kalau misalnya teman-teman sendiri yang dapat beasiswa, dinyatakan dapat beasiswa dari instansi tertentu. Iya, betul-betul. Nah, yang tadi masih tanya-tanya LOA, jelas ya, LOA itu kalau misalnya semester 3 minta di kampus surat keterangan aktif kuliah. Kemudian kalau yang mahasiswa baru, surat keterangan diterima atau aktif kuliah juga, Kak? Sama sih ya, Kalau kayaknya. misalnya teman-teman bisa dapatkan itu surat tanda aktif kuliah di kemahasiswaan, ya silahkan teman-teman daftar pakai itu. Kalau misalnya tidak, ya cukup dengan bukti teman-teman diterima di kampus tersebut, seperti itu. Ada yang bertanya, maaf Kak, ini sharing beasiswa apa ya, Kak? Kemana aja? Beasiswa unggulan ya ini. Kayaknya ini masih banyak sekali. Kayaknya waktu kita tidak cukup. Nanti memang kalau misalnya teman-teman mau request pendampingan, kalau misalnya Kak Olive mau, kita buatkan grup untuk kita, kalau misalnya ada khusus untuk beasiswa unggulan, pendampingan untuk maba atau adik-adik yang lain, dan mungkin Kak Olive atau ada beberapa awarda yang lain diundang juga masuk grupnya, untuk kalau misalnya ada yang tanyakan, langsung tanyakan dalam grup, itu boleh sekali. Boleh. Kita inisiasi. Boleh banget, Kak, ya. Karena gini ya, memang kita ruang beasiswa hadir itu supaya memudahkan mahasiswa-mahasiswa khususnya di Unhas itu untuk dapat beasiswanya, dan kita akan bantu sebisa mungkin, karena keterbatasan informasi beasiswa saya rasakan dulu pas maba, pas awal-awal. Betul, dan semoga sekali, dengan ruang beasiswa ini hadir itu bisa menjadi solusi lah dari untuk adik-adik semua yang baru masuk kuliah dan terkendala dana, apalagi masa COVID gitu. Betul sekali, Kak. Saya rasa untuk malam ini live kita cukup. Ini sudah hampir 50 menitan lebih dan mungkin sudah mau hampir sejam. Kalau misalnya memang masih banyak pertanyaan, tadi nanti kita akan coba buat grup lah untuk beasiswa unggulan ini selama sampai bulan depan tanggal 3. Nah, ada yang sudah bersemangat, mau banget Kak. Coba komen dulu yang mau, siapa ini? IG-nya Kak Olive ada kok, langsung diklik aja di ini ya. Ada saya tag juga kalau nggak salah. Kalau IG saya ditanyakan, nanti lain kali.
Eh, Oke, mungkin sebagai penutup dari Kak Olive, mungkin semangat atau mungkin kata-kata mutiara atau apakah yang mau disampaikan sama Wah, yang lain supaya apa ya? berkas-berkasnya tidak sampai kecolongan. Karena masalah kadang kalau kita daftar beasiswa yang saya lihat sama teman-teman, kadang teman-teman tanya juga, itu masalah malas untuk urus berkasnya. Dan karena tidak urus berkas, mana mungkin mau lulus beasiswanya, kan gitu. Ya, mungkin terakhir sebagai closing statement dari Kak Olive. Ya, jadi untuk teman-teman semua yang scholarship hunters, khususnya untuk yang mau daftar beasiswa unggulan, ya kalau dari saya sih teman-teman semua harus tetap semangat untuk mendaftarkan dan mempersiapkan sebaik mungkin pendaftaran beasiswanya, beasiswa apapun itu, karena teman-teman sebenarnya kalau misalnya kita memiliki beasiswa itu bukan hanya tentang kita lebih mudah lagi untuk berkuliahnya, tetapi juga kita bisa turut untuk membantu meringankan beban orang tua kita. Itu saja sih, mungkin bisa menjadi motivasi ya teman-teman semua yang mungkin lagi mager-mager ini kumpul berkas, urus berkasnya, ya coba diingat dengan ini teman-teman ada peluang loh untuk meringankan beban orang tua seperti itu. Betul sekali. Oke, banyak yang bilang save life-nya. Oke, nanti kita upayakan save ya. Karena pernah saya pengalaman di itu tapi tidak bisa tersave. Jadi semoga ini bisa tersave dan yang lain yang nggak ikut bisa nonton juga. Jadi seperti tadi yang Kak Olive sampaikan, saya termotivasi kenapa menjadi bisa dibilang teman-teman kadang saya dibilangi scholarship hunter, pemburu beasiswa, dan ada yang bahkan bilang nanti jangan-jangan kau diasap gara-gara beasiswa. Bilang oke, karena candaan seperti itu ya. Tapi salah satu motivasi saya seperti itu karena saya mau meringankan beban orang tua saya dan menjadi mandiri selama kuliah, tidak meminta uang lagi ke orang tua. Dan beasiswa adalah salah satu jawaban yang paling tepat untuk teman-teman yang berusaha untuk menjadi pribadi yang mandiri, gitu ya. Saya kira cukup untuk malam ini. Untuk Kak Olive yang menyediakan waktunya, terima kasih sekali. Iya, Kak. Ya, terima kasih juga, Kak. Sudah sangat mencerahkan sekali ya. Semoga yang ikut dapat mengimplementasikan apa yang Kak Olive semua bilang. Jadi kedepannya pasti masih akan ada Q&A untuk beasiswa-beasiswa lain yang sementara terbuka. Ini sekarang juga terbuka beasiswa tunai bumi. Kalian bisa lihat di feed ruang beasiswa Unhas. Dan jangan lupa untuk besok hadir di talk show beasiswa. Di sana kita akan 2 hari ke depan akan ada 10 beasiswa yang akan kita coba overview lah secara gambaran luas, tidak mendalam karena terbatas waktu. Jadi sampai jumpa di kegiatan Q&A ruang beasiswa UNAS di berikutnya. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, Kak Olive, bye-bye. Sehat-sehat, Kak. Semua juga sehat-sehat. Dan tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, amin. Oke, terima Oke, kasih. Kak. Bye-bye, Sobat Makasih Rubis. semuanya, Sobat Terima kasih, Kak Rubis. Budi. Ya, sama-sama. Ya. Ya, Sobat Rubis sekalian, jadi besok ingatkan sekali lagi, jangan sampai ketinggalan di talk show beasiswa sesi 1, ada 5 beasiswa, kemudian hari Minggu juga ada 5 beasiswa, yang khusus maba sih sebenarnya ini yang menjadi penekanan karena supaya informasinya tahulah beasiswa apa saja yang eksis di Unhas, khusus juga teman-teman di semester 3 atau semester 5, silakan lihat juga. Bahkan antusiasnya sampai ada yang masih SMA kelas 2 sudah daftar, dari kampus lain sudah daftar juga, dan bahkan ada yang masih kelas 3 SMA sudah daftar di Tausia Beasiswa. Yang jadi jangan sampai lambat masuk grup, langsung masuk room karena waktunya sangat terbatas peserta dan cuma berapa ya? Dan banyak sekali yang daftar melebihi kuota yang diharapkan. Jadi terima kasih teman-teman, Sobat Rubis sekalian, kita cukupkan malam ini. Sampai jumpa di Q&A berikutnya. Saya Budi Manteri, pamit undur diri.